Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safitri Nur Anissa sebagai moderator. Di sini kami dari kelompok 5, kami akan membahas materi kasus kegagalan bisnis perusahaan nasional, yaitu PT Adam Sky Connection Airlines. Pemateri pertama yaitu Siska Pertiwi, pemateri kedua yaitu Fatika Nur Ahsani, pemateri ketiga yaitu Hermaini, dan materi pertama akan dijelaskan oleh Siska Pertiwi. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya yaitu tentang sejarah berdirinya PT Adam Sky Connection Airlines. Jadi, Adam Air merupakan salah satu di antara perusahaan penerbangan yang ada di Indonesia dan menerapkan low cost carrier. Perusahaan bernama lengkap Adam Sky Connection Airlines ini didirikan pada tanggal 22 November 2002 oleh Agung Laksono dan Chandra. Selain kedua nama tersebut, duduk Adam Aditya Suherman sebagai Presiden Direktur dan Gunawan Suherman sebagai CEO-nya. Maskapai pertama kali beroperasi pada penghujung tahun 2003, tepatnya pada tanggal 19 Desember 2003, dengan rute penerbangan perdana ke Balikpapan. Saat itu, Adam Air hanya menggunakan 2 armada pesawat Boeing 737 sewaan. Saat pertama diluncurkan, Adam Air mengklaim bahwa mereka menggunakan Boeing 737-400, walaupun baru ternyata pesawat Boeing mereka sebenarnya merupakan sewaan yang telah berusia lebih dari 15 tahun. Yang kedua yaitu masa berjaya PT Adam Sky Connection Airlines. Adam Airlines memiliki 24 pesawat Boeing 737 yang disewa leasing dari GA Capital Aviation Service dan melayani 30 rute domestik dan 20 rute internasional. Dengan kemampuan 60 rata-rata 15.000 penumpang per hari dalam 7 kali penerbangan dan tingkat book rate 90%, membawa Adam Air memperoleh penghargaan Award of Merit untuk kategori Low Cost Airlines of the Year 2006 dalam acara Third Annual Asia Pacific and Middle East Aviation Outlook Summit yang diadakan di Singapura. Materi kedua yang akan dibacakan oleh Fatika Nur Ahsani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Siska Pertiwi. Adam Air pernah menjadi perusahaan penerbangan yang memberikan tarif murah dengan pertumbuhan bisnis paling cepat. Di tahun-tahun pertamanya, Adam Air tampil sebagai maskapai penerbangan dengan tarif murah di Indonesia. Kinerja yang gemilang itu membuat Center for Asia Pacific Aviation yang berbasis di Sydney, Australia memberikan apresiasi tinggi. Adam Air diprediksi sanggup mengangkut 50 juta orang pada 10 tahun pertamanya. Bermodal kepercayaan dan kinerja tersebut, Adam Air semakin percaya diri untuk melebarkan sayap bisnisnya ke kawasan regional. Manajemen Adam Air telah menyusun strategi besar dengan mengembangkan rute penerbangan ke kawasan regional seperti Kuala Lumpur, Bangkok, dan Perth. Bisnis perusahaan ini justru melesat pesat, bahkan Adam Air pernah mewancanakan rencana pencatatan saham perusahaan di bursa saham Singapura. Langkah besar yang digadang akan mendatangkan dana besar untuk pembelian pesawat baru serta mengangkat prestis perusahaan di mata internasional. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan PT Adam Sky Connection Airlines bangkrut. Pada 22 Maret 2007 lalu, Adam Air hanya mampu memenuhi syarat minimal keselamatan di level 3 dan masih memiliki potensi rendah dalam hal keselamatan penerbangan. Sebagai konsekuensinya, pada pencabutan izin terbang Adam Air pada 18 Maret 2008, Operation Certification milik Adam Air ini dicabut Departemen Perhubungan, yang artinya secara otomatis Adam Air sudah tidak diizinkan beroperasi lagi. Menyusul kemudian dicabut pula Aircraft Operator Certificate.
milik Adam Air pada 19 Juni 2008. Senin 1 Juni 2007, jatuhnya pesawat Boeing 737-4Q8 yang membawa 96 penumpang dan 6 orang anak pesawat hilang tak berjejak. Adam Air digugat pilot oleh 7 kreditor, yaitu CV, CICI, PT Global, PT Jaya Makmur, PT Mafati, Toko Bintang Baru, Wijaya Motor, Pendawa Auto. Total utang Adam Air pada kreditornya mencapai 300 juta. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Hermaini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Patik. Dalam kasus Adam Air, penyebab kegagalan terbesar adalah faktor internal. Sementara faktor eksternal adalah trigger atau pemicu yang mempercepat kegagalan tersebut, ungkap Henry Pongong. Pengamat penerbangan dari Pacific Aviation itu menjelaskan faktor eksternalnya antara lain persaingan pasar dan peraturan pemerintah. Adapun faktor internalnya meliputi soal sumber daya manusia dan organisasi perusahaan, finansial, teknis, serta operasional. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, dan di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami, yaitu terlepas dari karut-marutnya manajemen Adam Air, harus diakui maskapai itu telah berhasil membentuk citra sebagai salah satu low cost carrier atau LCC terbaik di Indonesia, sehingga menjadi salah satu pemain kuat di jalur penerbangan domestik. Namun, jumlah angkutan penumpang yang tinggi itu tidak diimbangi dengan biaya operasional penerbangan yang rendah. Alhasil, lebih besar pasak daripada tiangnya. Carut-marut organisasi menjadi faktor yang paling mempengaruhi perusahaan. Fungsi organisasi tidak muncul akibat adanya intervensi dari pihak keluarga. Dan yang selanjutnya itu saran. Pertama, maskapai penerbangan yang menjual tiketnya menjadi tarif murah dengan mesti memperhatikan dan menjaga agar biaya operasional penerbangannya tetap rendah. Sebab cuma maskapai penerbangan yang memiliki struktur biaya operasional paling rendah yang bakal memenangi persaingan. Kedua, SDM yang berpengalaman, kompeten, dan profesional merupakan aset terbesar dan terpenting dalam bisnis penerbangan serta menentukan maju mundurnya perusahaan penerbangan. Ketiga, peran pemerintah sebagai regulator dan pengontrol perusahaan penerbangan harus benar-benar dijalankan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih telah memperhatikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.